Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Reksa Deti Maya Surya. Saya Alwa dari Monsain. Saya Furkan Saltima. Saya Siti Hinacia. Dan kami akan menjelaskan materi tentang ujaran kebencian di media sosial. Selamat menonton. Ujaran kebencian atau hate speech adalah segala bentuk komunikasi yang merendahkan, menghasut atau mengancam individu atau kelompok berdasarkan atribut seperti ras, agama, etnis, gender, orientasi seksual, dan juga fisik. Ujaran kebencian di media sosial mencakup segala bentuk teks, gambar, video, atau simbol yang disebarkan melalui platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain yang bertujuan untuk menyebarkan kebencian atau diskriminasi. Kemudian ada dampak negatif dari ujaran kebencian di media sosial. Yang pertama ada kerusakan psikologis di mana korban ujaran kebencian dapat mengalami stres, depresi, dan kecemasan. Kemudian ada polarisasi sosial di mana ujaran kebencian memperburuk perpecahan sosial dan memperkuat stereotip negatif. Kemudian yang ketiga, kekerasan fisik di mana ujaran kebencian bisa memprovokasi kekerasan fisik terhadap individu atau kelompok tertentu. Kemudian yang terakhir ada keamanan publik. Menyebar luasnya ujaran kebencian dapat mengancam ketertiban dan keamanan publik. Regulasi dan penanganan hukum mengenai ujaran kebencian di media sosial diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 28 Ayat 2 UU ITE yang melarang setiap orang untuk menyebar informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian dan permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, suku, agama, dan antar golongan. Pelanggaran UU ITE dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda hingga penjara. Aparat penegak hukum bekerja sama dengan platform media sosial untuk mengidentifikasi dan menindak pelaku ujaran kebencian. Untuk upaya pencegahan dan penanggulangannya, yaitu yang pertama melalui moderasi konten, seperti platform media sosial yang memiliki kebijakan dan teknologi untuk mendeteksi dan menghapus konten ujaran dari kebencian. Yang kedua, edukasi publik, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dari ujaran kebencian dan pentingnya menjaga etika dalam komunikasi di media sosial. Yang ketiga, dukungan untuk korban, menyediakan layanan dukungan psikologis dan hukum bagi korban ujaran kebencian. Yang keempat, kolaborasi antara pemerintah, organisasi, dan pemerintah dan masyarakat yang harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan media sosial yang aman dan inklusif. Media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern, memungkinkan individu untuk berinteraksi dan berbagi pengalaman dengan mudah. Namun, platform ini juga menjadi tempat berkembangnya ujaran kebencian, terutama yang berkaitan dengan rasisme dan diskriminasi warna kulit. Salah satu contoh yaitu dari fenomena ujaran kebencian yang dialami oleh Fuji, seorang public figure yang memiliki kulit gelap. Fuji, seorang artis muda yang sedang naik daun, kerap menjadi sasaran ujaran kebencian di media sosial karena warna kulitnya yang gelap. Di Indonesia, standar kecantikan seringkali masih didominasi oleh kulit putih atau cerah, sehingga mereka yang memiliki kulit gelap seringkali menjadi objek diskriminasi dan cibiran. Foto yang diposting melalui akun Instagram @fuji_an, komentar-komentar negatif yang ditunjukkan kepada Fuji seringkali berisi hinaan, stereotip negatif, dan ejekan yang berakhir pada prasangka rasial. Beberapa komentar datang dari akun-akun wanita seperti kalau nggak pakai kamera iPhone mah maghrib nih, dari akun @harvest, dan aura maghrib memang nggak bisa bohong dari akun Asibali. Ujaran ini banyak didapati Fuji melalui video yang diuploadnya pada akun TikTok. Namun banyak juga yang membela Fuji seperti komentar dari Herawati, kamu biar didandan apa aja ataupun nggak, tetap aja menawan cantik gak disenin. Dayu Dharma juga membela dengan kata, cantik gini dibilang maghrib.
banyak sekali komentar positif yang ia dapatkan, Fuji mengaku dari komentar-komentar negatif yang ia dapatkan, ia lumayan tertekan dan pernah pergi ke psikolog untuk menceritakan apa yang ia alami, seperti podcast yang di samping ini. Lu kenapa sih? Aku tuh soalnya baru booming juga dibilang Fuji aura maghrib. Ya, kulit aku emang gak putih. Ada apa? Fuji aura maghrib. Sebenarnya gak apa-apa sih mau aura maghrib. Nggak, itu subuh, yang isya. ngomong-ngomong dia kayak bilang dia jelek, bilang gak cantik segala macam, itu sebenarnya kan bukan fakta ya. Nggak, Maksudnya sebenarnya kalau misalnya dibilang aura maghrib juga gak ada masalah. Maghrib, subuh, semuanya juga gak masalah. Cuman aku jadi bingung. Emang ini gak cakep ya? Padahal aku suka-suka aja loh kulit aku yang warna kayak gini. ya bagus. Yang dulunya kemarin aku jadi pede keluar tanpa makeup, sekarang jadi kayak aku jelek tanpa makeup gitu. Enggak, kamu cantik. Aku tahu aku cantik, tapi jadi karena kayak gini jadi suges kayak. Oh, baru dipuji sombong. Sombong gua, aku dipuji. Sabar dong. Tapi aku jadi ngerasa setiap orang ngeliat aku nih, aku tahu nih aku cantik, tapi ngeliat orang ngeliat aku nih, jadi kayak Kenapa? hidung gue ada yang aneh ya, kayak kantong mata gue terlalu besar ya, kayak kulit gue terlalu gelap ya, jadi apa gimana ya, apa makeup gue jadi mikir gitu loh. Udah kena sini LCD-nya emang nih ya. Wah, kejiwaan nih cuy. Iya. Gua kasih tahu ya. Udah Lu psikolog tuh- sama psikiater kok, waktu itu psikolog dan sekarang udah psikiater juga kok. Iya. Iya. Apa kata psikiater lu kenapa? Aduh janganlah sedih, masa psikiater ngomong aku kasihan. Gimana? Gue skip dia anjir. Psikiaternya bilang, iya sebenarnya aku juga kasihan sama kamu. Terus gue kayak, gue kan gimana dong? Oh, psikiaternya curhat ya? Oh, dia ke psikiater. Psikiaternya malah curhat ke dia. Terus gue kayak, Anjir. gue gimana dong? Anjir. Ya makanya karena, ya janganlah nanti dibilang kasihan. Ini lagi dibilang, juga kesedihan. Tunggu, gue mau tahu psikiater lu bilang problem lu ada di mana? Di mana juga nggak tahu lagi. Lah, gimana psikiater lu bayar kagak ngerti? Nah kalian saja deh ngomong sama aku kayak gini nih. Heeh. Udah 100% belum aku terbuka? Belum. Ya udah. Oh. Mereka juga pusing lah. Iya, karena kamu berusaha untuk keep it. Enggak, aku body juga itu berusaha ya? untuk mengutarakan, tapi aku kadang nggak ngerti aja. Apalagi yang harus diutarakan, aku ngerasa aku udah utarakan 100%. Tapi mereka bilang belum. Cuman aku kayak udah semua deh. Masih ada lagi ya? Gitu. Ada gak? Tapi ini kenapa sih bahas mental kayak gini sih? Tapi jadi itu Kayak ya. anak-anak Gen Z sama Iya. milenial. Gen Z ya, Gen Z. Tapi lu ngerasa lu punya mental isu nggak? Enggak juga sih ya. Nggak. Lebih ke tergantung kondisi, tergantung kayak lagi ada apa gitu. Ngerti nggak? Misalnya lagi ada masalah ya sedih. Iya, normal. Tapi kalau misalnya lagi normal ya ngapain? Iya. Ya enggak dirasa. Lu bisa tiba-tiba switching marah-marah ngamuk gitu nggak? Bisa. Oh iya. Bisa, tapi kalau misalnya itu lagi ada beban pikiran gitu loh, misalnya lagi ada permasalahan apa. Terus jadi switch mulu. Tapi kalau misalnya lagi biasa aja, lagi kerjaan lancar, lagi adem ayem, sosial media, mau apa-apa ada, maksudnya kayak lagi ada. Kalau adem ayem ya enggak lah, ngapain tiba-tiba marah-marah. Seperti masalah yang dialami oleh Fuji, upaya dari berbagai pihak sangat dibutuhkan. Masyarakat yang perlu diberikan didikan sejak dini mengenai pentingnya menghormati keberagaman yang ada, termasuk perbedaan warna kulit, ras, agama, suku, bangsa, dan budaya. Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang dipenuhi dengan berbagai etnis, budaya, dan berbagai warna kulit. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miagas sampai Rote, kita memiliki warna kulit yang beragam, dan itulah yang membuat Indonesia begitu istimewa. Namun, sangat disayangkan masih ada stigma masyarakat bahwa kecantikan hanya terkait dengan warna kulit yang cerah. Pandangan ini tidak hanya tidak akurat, tetapi juga merugikan karena dapat menyebabkan rendahnya rasa percaya diri dan penolakan diri pada individu dengan warna kulit yang lebih gelap. Padahal, semua warna kulit memiliki keindahan dan nilai yang sama pentingnya. Keberagaman warna kulit adalah kekayaan yang kita harus pelihara dan jaga bersama. Dan hal itu harus kita pelajari dari sejak dini. Jika kita terus-terusan menghakimi orang dengan warna kulitnya, hal itu dapat berdampak sangat buruk bagi orang tersebut. Seperti munculnya perasaan inferior terhadap diri sendiri. Lalu kita akan membatasi ruang terhadap orang lain akibat kita akan minder kepada diri kita sendiri. Lalu kita akan sulit untuk masuk ke dunia sosial, berteman, atau bersosialisasi lainnya. Lalu kita tidak bisa memiliki citra yang baik di hadapan semua orang. Dan pasti akan munculnya rasa ketidakadilan pada orang tersebut. Oleh karena itu, pentingnya untuk tidak menghakimi orang lain berdasarkan warna kulit mereka. Nah,
Dari sini kita dapat renungkan bahwa kecantikan sejati tidak dapat diukur dari warna kulit. Kecantikan yang sejati berasal dari dalam, dari kebaikan hati, ketulusan, kecerdasan, dan keberanian untuk menjadi diri sendiri tanpa harus mengubah warna kulit. Sebagai masyarakat, kita harus memiliki sikap yang beradab. Kita harus berusaha untuk menghilangkan stereotip dan stigma negatif tentang warna kulit. Selanjutnya, pemerintah perlu menjelaskan regulasi yang jelas dan tepat mengenai ujaran kebencian di media sosial ini, seperti undang-undang yang harus menuntut pertanggungjawaban bagi mereka yang menyebarkan kebencian dan perlindungan bagi korban. Ujaran kebencian tidak hanya merusak hubungan sosial, tetapi juga menghancurkan kesehatan mental dan emosional bagi individu. Di Indonesia, ancaman ini semakin mengkhawatirkan dan memerlukan tindakan tegas dari pemerintah. Maka dari itu, pemerintah adalah salah satu faktor penting untuk memberantas hate comment dan diskriminasi di media sosial. Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk menjelaskan dan menegaskan regulasi yang jelas tentang hate comment, serta memastikan penegakan hukum yang efektif. Lalu, mengapa tindakan tegas penting? Karena tindakan tegas terhadap perilaku ujaran kebencian memberikan perlindungan yang nyata bagi setiap warga negara dari serangan verbal yang merusak. Lalu, penegakan hukum yang tegas memastikan bahwa perilaku ujaran kebencian menghadapi konsekuensi atas tindakan mereka, menciptakan efek jera yang penting untuk mencegah pelanggaran di masa depan. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk menindaklanjuti regulasi ini dengan tegas, yaitu penegakan hukum harus dengan secara konsisten, sehingga pelanggar harus ditindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku tanpa pandang bulu. Selanjutnya, platform media sosial yang harus mengimplementasikan algoritma yang lebih canggih untuk mendeteksi komentar-komentar yang mengandung ujaran kebencian dan melaporkan konten-konten yang berbahaya. Ujaran kebencian seperti ini merupakan masalah yang serius dan harus ditindaklanjuti, karena ini bukan hanya untuk melindungi individu tertentu saja, akan tetapi bagaimana masyarakat yang adil dan memiliki toleransi yang sama dapat tercipta dengan baik. Sebenarnya bukan hanya korban yang terkena dampaknya, tetapi pelaku juga bisa terkena dampak dari apa yang dia lakukan. Korban ujaran kebencian seringkali mengalami tekanan psikologis, kehilangan rasa percaya diri, dan depresi. Ujaran kebencian dapat merusak mental dan emosi seseorang, sedangkan dampak pada pelaku melebihi dari itu. Pelaku bisa mengalami tekanan psikologis juga, bahkan lebih dihina oleh orang lain karena menghina orang lain. Lalu seperti yang tadi dijelaskan bahwa di negara kita ada regulasi hukum mengenai hate comment, maka mereka bisa juga dilaporkan oleh orang yang terkena ujaran kebencian tersebut. Seperti pada kasus Yura Yunita, seorang penyanyi yang melaporkan seorang netizen karena komentar kebencian tentang kulit gelapnya. Pelaku tersebut dijerat dengan Undang-Undang ITE yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan penghinaan. Ujaran kebencian di media sosial terhadap individu berkulit gelap seperti Fuji adalah masalah serius yang memerlukan perhatian dan tindakan kolektif. Dengan kerjasama antara platform media sosial, pemerintah, dan masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan inklusif. Ini bukan hanya tentang melindungi individu tertentu, namun juga tentang membangun masyarakat yang lebih adil dan toleran bagi semua. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Kami harap teman-teman dapat menambah wawasannya mengenai ujaran kebencian di media sosial, dan sampai jumpa.